Magaji Imam Yahya Mahrus, Magaji Abdul Aziz Mansur, Magaji Maimun Zubair, Magaji Ahmad Habibullah Zaini, Magaji Muhammad Mahfud Astul Bardi, Jami' Masyai Ma'hablil Buyun, Jami' Mu'allifil Kutubil Lati Ta'allamnaha wa 'allamnaha, khususan Sayyidi Syekh Habib Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Andalusi, Sayyidi Syekh Abdullah Muhammad bin Muhammad As-Sunhaji, Sayyidi Syekh Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i, Sayyidi Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani, Sayyidi Syekh Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, ila hadrati Sayyidina Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Sayyidi Syekh Abi Zakaria Yahya bin Syarafil An-Nawawi. Rahimahumullah wa ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, mari kita lanjutkan kajian rutin kita, kajian kitab hadis Al-Adhkar karya beliau Al-Imam An-Nawawi. Pagi hari ini kita masih mengkaji dan membahas tentang keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharain. Faslun, bab baru, ai hadza faslun, ini fasal baru. Beliau Imam An-Nawawi mengatakan adz-dzikru yakunu bil qalbi wa yakunu bil lisan. Zikir itu bisa dilakukan dengan hati, juga bisa dilakukan dengan lisan. Semuanya diperintahkan. Wal afdalu minhu ma kana bil qalbi wal lisani jami'an. Yang paling utama zikir itu dengan keduanya, lisan berzikir, hati juga ikut berzikir. Makanya dalam thariqah al-mu'tabarah itu ada thariqah yang zikirnya hanya dengan hati, sebagaimana thariqah an-Naqsyabandiyah, itu zikirnya pakai hati. Biasanya tengah malam ini berzikir dengan ismuz zat Allah 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 dalam hati 10.000. Tapi ada thariqah yang zikirnya itu dengan lisan keras, sebagaimana thariqah Qadiriyah, itu keras, la ilaha illallahnya keras. Dan cenderung dalam praktek zikirnya itu adalah lebih sering mengajak kepada jamaah untuk zikir jama'i atau zikir bersama. Jadi zikir itu boleh dengan lisan, boleh dengan hati. Yang utama ya lisan, ya hati.
Fa inik tasor ala ahadihima, andaikan kita memilih salah satu di antara keduanya, maka fal qalbu afdal, yang lebih utama adalah zikir dengan hati. Andaikan kita ingin memilih salah satu, yang lebih utama adalah zikir dengan hati. Karena ada sebuah hadis Rasul katakan, innallaha la yasma', sungguh Allah tidak berkenan mendengarkan. Ada dua riwayat, mendengarkan doa hambanya yang ketika berdoa hatinya lalai, tidak ingat Allah, fasih mengucapkan doanya tapi hatinya enggak ingat. Riwayat yang kedua adalah zikirnya hamba yang ketika zikir hatinya tidak ikut berzikir. Makanya ketika kita memilih salah satunya, yang paling utama adalah hati. Banyak ulama-ulama kita, terkhusus beliau-beliau yang sibuk dengan dakwahnya, ini baiat torekohnya adalah torekoh Naksabandi. Karena zikir dalam hati selalu dilakukan oleh beliau, guru-guru kita saat perjalanan dakwah dan seterusnya. Jadi yang lebih utama adalah hati, tapi yang paling utama kedua-duanya. Tsumma la yanbaghi ayyatruka dzikra bil lisan ma'al qalbi khaufan min ayyadhunna bihi riya. Sangat tidak dianjurkan kalau ada orang dengan alasan takut riya, dia tidak mau berzikir dengan lesannya. Ini kan sepertinya benar. Ngapain zikir keras-keras? Riya itu. Ini sepertinya benar tapi salah. Jadi tak boleh kita meninggalkan zikir dengan lesan ma'al qalbi, yang lesan itu menuntun hati kita tak mau berzikirnya. Alasannya apa? Khaufan min ayyadhunna bihi riya, khawatir disangka dia memamerkan zikirnya. Itu enggak bagus. Tetap lakukan zikir dengan lesan, dengan keras. Yang dengan lesan itu hati kita terbimbing untuk berzikir. Makanya ada kesunahan talafudun niyah. Niyah itu sebenarnya dalam hati. Niat sholat, niat wudu, niat puasa, itu bukan kok ucapan usollinya, bukan kok ucapan nawaitul wudu'anya, bukan kok ucapan nawaitu shauma ghadinnya, bukan. Tapi niat itu adalah apa yang ada di dalam hati. Sebab pengertian niat itu qasdu syai' muqtarunan bi fi'li wa mahalluha al-qalbu. Bukan usolli tapi hatinya kosong. Tidak sah solatnya kalau ada orang dalam niat solat usollinya fasih, usolli fardhu subhi raka'ataini ma'muman, tapi hatinya enggak ikut berniat. Ini enggak sah. Sebab niat itu pekerjaan hati. Niat itu pengertiannya menyengaja melakukan sesuatu bersamaan dengan melakukan sesuatu itu, wa mahalluha bil qalbi, tempatnya di hati. Nah, ulama kita mensunnahkan talaffudun niyah, mengucapkan niat dengan kalimat usolli, dengan kalimat nawaitul wudu, dengan kalimat nawaitu shauma ghadin. Ulama-ulama kita mensunnahkan mengucapkan niat itu, tujuannya adalah agar lesan yang mengucapkan niat itu membimbing hati kita ikut berniat. Paham ya? Jadi niat bukan keucapan usolli, bukan, tapi hati berniat melakukan sholat dengan ketentuannya, ya, karena kita bicara niat itu ada ketentuannya. Antara sholat fardu, sholat sunnah, antara puasa fardu, puasa sunnah ada ketentuannya. Tidak sembarang niat, saya niat sholat, tidak, ada ketentuannya. Jadi disunnahkan talaffuzun niyah, mengucapkan niyah. Kita mau ihram niat, ya, nawaitul hajja wal umrata lillah dan seterusnya. Itu sunnah. Yang wajib hati kita berniat.
bal yadhkuru bihi majami'an. Jadi sekali lagi, kalau ada orang yang dengan alasan takut dikatakan riya lewat zikirnya sehingga dia tak mau berzikir, ini salah. Wa yaqsudu bihi wajhallah, tetap lakukan zikir baik dengan lisan untuk membimbing hati. Tata niat tujuanmu adalah untuk mengharapkan ridhonya Allah. Waqad qaddamna 'anil Fudail, pada pembahasan sebelumnya telah dinukilkan sebuah nasihat dari Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, yang beliau katakan, anna tarkal amal li ajlin nas riyaun. Sungguh meninggalkan amal karena manusia. Kenapa kamu gak mau zikir? Karena aku takut nanti disangka riya, sehingga dia gak mau berzikir. Sungguh perbuatan yang seperti ini, perbuatan tidak menjadi atau tidak jadi dia berzikir dengan alasan takut disangka riya, itu adalah sejatinya riya. Tetap lakukan. Andaikan mungkin dalam melakukan amal, entah zikir, entah doa, entah sholat, itu masih bercampur dengan riya, tetap lakukan sambil dibenahi lewat majelis-majelis seperti ini. Akhirnya kita tahu bahayanya riya, akhirnya kita tahu keutamaan ikhlas, sehingga setelah kita tahu dalam melakukan kesalehan dan ibadah, kita niatnya hanya karena mencari ridho Allah, kita niatnya hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Walau fatahal insan alai baba mulahadhatin nas wal ihtiraza min tatarruqi dhununihimul batilah, la nasuddu alaihi aktsara abwabil khair wa dhayya ala nafsihi syai'an 'azima min muhimmatid din wa laysa hadha tariqatul 'arifin. Walau fatahal insan, kok seandainya itu dibukakan kepada manusia pintu kesempatan untuk bisa mengamati perbuatan manusia lain. Andainya itu dibukakan, setiap manusia itu bisa mengetahui apa yang ada dalam hati manusia lain, entah saat mereka berzikir, berdoa maupun melakukan amal soleh lainnya, maka setiap orang ini akan menghindar dari sangka-sangkaan orang lain yang tidak benar kepada dirinya, dan niscaya tertutuplah baginya melakukan kebanyakan pintu kebaikan. Andaikan itu dibukakan, akhirnya kita ketika mau berzikir kita takut, jangan-jangan si fulan mengamati zikirku dan tidak karena Allah tapi karena riya. Akhirnya dia nggak mau melakukan itu. Ini kesia-siaan yang sungguh tak perlu dilakukan. Orang yang takut berzikir dengan alasan apa? Jangan-jangan mereka tahu bahwa zikirku ini tidak karena Allah, sehingga dia nggak mau. Andaikan dibuka, manusia bisa melihat apa yang ada dalam hati manusia lain, manusia akan menghindar melakukan kebaikan dengan alasan apa? Dengan alasan mereka tahu bahwa ketika kita berzikir, berdoa, itu tidak murni karena Allah. Hal yang seperti ini adalah hal yang salah. Hal yang seperti ini adalah hal yang menyebabkan dia tidak bisa melakukan banyak kebaikan. Dia menyia-nyiakan perkara-perkara agama yang agung yang mestinya bisa dia lakukan. Dan itu bukan torekohnya arifin, itu bukan torekohnya para kekasihnya Allah. Torekohnya para kekasihnya Allah ketika mulai melakukan suluk menuju Allah lewat tahapan-tahapan yang sangat banyak. Biasa itu, melakukan ibadah masih bercampur dengan penyakit-penyakit hati, biasa, tapi tetap dilakukan. Jangan sampai sekali lagi dengan alasan seakan-akan pokoknya ibadahku harus ikhlas karena Allah, lalu kita tinggalkan banyak kebaikan. Nah itu
namanya menyia-nyiakan muhimmatiddin, perkara-perkara agung dalam agama. Walaisa hadza tariqatul arifin, para walinya Allah tidak seperti itu. Tetap bimbing umat untuk berzikir tanpa melemahkan semangat mereka dalam berzikir, tapi tetap diberi pencerahan sedikit demi sedikit, bertahap demi bertahap, agar mungkin awal berzikirnya itu masih tercampur dengan riya, nanti akan berubah lewat tahapan-tahapan itu, zikirnya murni karena Allah. Warwaina fi sahihail Bukhari wa Muslim, kami meriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, an Aisyah, sebuah keterangan riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, beliau Sayyidah Aisyah berkata, nuzilat hadzal ayah, ada ayat di dalam surah Al-Isra ayat ke-110 itu Allah berfirman, wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha, yang artinya, dan janganlah engkau mengeraskan solatmu dan juga jangan engkau memelankan solatmu. Dalam pandangan Sayyidah Aisyah, ayat ini diturunkan terkait dengan adab atau etika dalam berdoa. Versinya Sayyidah Aisyah. Jadi diceritakan suatu ketika Rasulullah dan para sahabat ini melewati sebuah lembah. Nah, di lembah itu ada banyak orang berdoa kepada Allah dengan suara yang terlalu keras. Bukan keras, tapi terlalu keras. Lalu Rasul peringatkan kepada mereka, innakum tad'una, hei, sungguh kalian ini berdoa kepada zat yang tidak jauh dari kalian. Zat itu sangat dekat dengan kalian, dan kalian ini berdoa bukan kepada zat yang tuli, tak perlu teriak-teriak. Akhirnya Allah turunkan ayat ini yang dalam pandangannya Sayyidah Aisyah, ayat ini perintah tentang etika dalam berdoa. Wala tajhar bi sholatika, jangan terlalu keras dalam doamu. Wala tukhafid biha, dan juga jangan terlalu pelan dalam doamu. Ini pandangan Sayyidah Aisyah. Kalau pandangan ulama-ulama ahli fikih, ayat ini tidak berkaitan dengan doa, tapi berkaitan dengan praktek sholat. Sholat yang 5 waktu itu ada yang dilakukan dengan sir, zuhur, asar. Ada yang dilakukan dengan jahar, 2 rakaat pertama maghrib, 2 rakaat pertama isya, dan 2 rakaatnya subuh. Mengapa kok zuhur, asar, sir? Sebab saat itu Rasulullah masih di Makkah. Perintah sholat setelah Isra dan Mi'raj itu Rasul masih di Makkah. Baru 2 tahun kemudian setelah turunnya perintah sholat 5 waktu, Rasul diperintahkan hijrah. Kita mengikuti pendapat yang mengatakan Rasulullah itu di Isra Mi'rajkan oleh Allah pada tahun 11 dari kenabiannya, umur berapa? 51. Lalu 53 hijrah, 10 tahun di Madinah meninggal. Karena perintah sholat fardu 5 waktu itu masih di Makkah, sementara dakwah di Makkah 3 tahun pertama sembunyi-sembunyi, diperintahkan setelah 3 tahun pertama dakwah terang-terangan. Ini resikonya tinggi. Andekan sholat duhur asar, di mana saat itu orang-orang kafir Quraisy Mekah selalu mengintai, adakah di antara pengikut Muhammad yang menjalankan agamanya, dan ketika ketahuan akan disiksa. Sehingga duhur asar di saat mereka sibuk mengintai umat Islam, Rasul perintahkan sholatnya pelan.
Maghrib, isya, dan subuh mereka terlena dengan keluarganya. Malam mereka terlena dengan tidur nyenyak-nyenyak. Sehingga Rasul perintahkan maghrib 2 rakaat pertama keras, isya keras 2 rakaat pertama, dan subuhnya keras. Rasul lakukan itu karena ada perintah. Sama ayatnya ini, wala tajhar bi sholatika. Kamu kalau sholat jangan keras, wala tukhafid biha, tapi jangan pelan. Ada sholat yang kita diperintahkan keras, ada sholat yang kita diperintahkan pelan. Itu ceritanya. Ustadz, kalau memang alasan itu, mengapa sholat Jumat yang dilakukan di siang hari kok perintahnya keras? Jawabannya, perintah sholat Jumat, perintah jamaah itu setelah Rasul hijrah di Madinah. 2 tahun di Madinah, tahun kedua hijriah, baru ada perintah mengerjakan sholat Jumat. Di Madinah sudah sangat kondusif. Wong Rasul itu sudah sangat lama dinanti-nanti oleh penduduk Madinah agar mau hijrah. Di Makkah nggak kondusif. Kasihan nanti pengikutnya Rasulullah kalau siang-siang mengamalkan ajarannya, ketahuan sama orang-orang kafir, disiksa mereka. Nah, di Madinah itu sudah sangat kondusif. Jadi wala tajhar bi sholatika wala tukhafid biha, ini kalau mengikuti pandangannya Sayyidah Aisyah, ayat ini terkait dengan masalah doa. Kita doa nggak boleh terlalu pelan, juga nggak boleh terlalu keras. Tapi doa pelan itu dalam pengertian sampai kita sendiri nggak dengar. Nah, itu nggak bagus. Makanya Allah itu memuji Nabi Zakaria. Doanya Nabi Zakaria itu dipuji oleh Allah, sebab Nabi Zakaria ketika terus berdoa kepada Allah mohon agar dikaruniai keturunan, itu doanya enggak keras, tapi yang enggak pelan sampai tidak didengar. Dan ini diabadikan oleh Allah dalam surah Maryam kalau tidak salah. Allah menceritakan tentang bagaimana bagusnya Nabi Zakaria itu berdoa. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya. Zakaria ketika berdoa kepada Tuhannya nidaan khafiyya, dengan doa yang samar tapi tidak sampai tidak terdengar, pelan, bisa diresapi, bisa dihayati. Bagaimana doa Nabi Zakaria? Qala, Nabi Zakaria berdoa, Rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ar-ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, aku sudah tua, ubanku sudah banyak, tulang belulangku sudah lemah, tidak seperti saat aku muda. Tapi aku tak pernah kecewa, tak pernah putus asa untuk memohon kepadamu, untuk memohon kepadamu agar dikaruniai anak. Rabbi inni wahanal 'azmu minni wasta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika syaqiyya. Rabbi inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira fahab li min ladunka waliya. Ya Allah, inni khiftul mawaliya, aku hanya takut kalau sampai aku meninggal, aku tak punya keturunan. Min warai, tak ada yang meneruskan dakwaku setelah meninggalku. Wa kanat imraati aqira, sementara istriku ini mandul, tapi aku enggak pernah putus asa. Yarisuni wa yarisu min ali yaqub wa ja'alhu rabbi radiya. Berikan aku keturunan, yang keturunan itu akan mewarisiku dan mewarisi Nabi Yakub.
datuk-datukku untuk melanjutkan dakwahnya. Waj'alu rabbi radiyat, dan jadikan keturunanku itu adalah keturunan yang diridhoi. Akhirnya dijawab Zakaria, aku akan memberikan keturunan padamu, anak laki-laki, namanya dari Allah langsung, yang namanya adalah nama yang belum pernah ada manusia punya nama itu, namanya Yahya. Itu dipuji. Etika berdoanya Nabi Zakaria itu dipuji oleh Allah. Sampai Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin ketika membahas tentang adabud doa itu dijelaskan bagaimana Allah memuji cara berdoanya Nabi Zakaria. Caranya bagaimana? Nidaan khafiyah, tidak terlalu keras, juga tidak terlalu pelan sampai nggak ada yang dengar, berbisik. Itu ya. Jadi tetap zikir, tetap berdoa, jangan sampai kita tinggalkan itu dengan alasan apa? Takut disangka riya. Jadi doa zikir keras diperintahkan, doa zikir pelan juga diperintahkan. Doa zikir dengan lesan diperintahkan, doa zikir dengan hati tanpa lesan juga diperintahkan. Yang terbaik kedua-duanya. Andaikan memilih salah satunya, pilih yang dengan hati. Sebab apa? Sungguh Allah jangankan mengijabah, mendengarkan doa dan zikir orang yang qalbin ghafil, hatinya tidak ikut berzikir dan berdoa, la yasma, Allah tidak berkenan mendengarkannya. Faslun, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga istiqomah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Ada pertanyaan? Tidak ada doa itu. Sukanya mojok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gini Ustaz, yang pertama adalah berkaitan dengan zikir yang konsisten. Karena kita lihat kalau zikir tertentu 1000 per hari, tapi nggak konsisten Ustaz. Ada 300, 500, 1000. Jadi niatnya itu sudah niat tapi tidak konsisten lah. Itu yang pertama. Kemudian diharapkan yang kedua adalah berkaitan dengan doa tadi Ustaz. Ada zikir tertentu yang dapat melapangkan dada kita, hati kita. Apakah ada apalah tertentu yang dapat melapangkan dada kita? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Zikir tapi tidak konsisten. Zikir saja itu sudah kebaikan. Konsisten dalam berzikir itu kebaikan yang lain. Kita zikir meskipun sekali dalam hidup kita. Makanya di awal dijelaskan, kalau kita mendapatkan sebuah riwayat tentang amaliyah meskipun sekali dalam hidup kita, maka lakukan agar kita tergolong orang yang melakukan amaliyah tersebut. Jadi zikir sudah kebaikan tersendiri. Berapapun hitungan zikir yang kita ucapkan sudah kebaikan tersendiri. Istiqomah dalam berzikir, istiqomah dalam iman, istiqomah dalam taubat, istiqomah dalam melakukan kesalehan, ini kebaikan tersendiri. Jadi kalau kita bisa istiqomah itu luar biasa. Banyak manusia diangkat derajatnya menjadi walinya Allah sebab keistiqomahannya. Makanya ada pepatah, sebagian ulama mengatakan itu hadis, sebagian tidak. Al-istiqamah khairum min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Kata Nabi, amal yang sedikit tapi konsisten itu lebih dicintai oleh Allah daripada amal yang banyak tapi tidak konsisten.
konsisten, tidak istiqomah. Amal yang terbaik adalah adwamuha, amal yang dilakukan terus menerus wa ingkolla, meskipun sedikit. 2 rakaat sholat malam, tapi terus sepanjang hidupnya nggak pernah ditinggalkan, itu lebih baik daripada 100 rakaat setahun sekali. Sedekah 10.000 tiap hari lebih baik dibanding 10 juta seumur hidup sekali. Jadi khairul amal, amal yang terbaik itu adalah adwamuha, amal yang dilakukan terus menerus wa in qalla, meskipun sedikit. Jadi zikir, seberapapun hitungan zikir kita itu sudah kebaikan. Keutamaan zikir juga akan didapatkan. Istiqomah dalam berzikir itu kebaikan yang lain. Kalau bisa keduanya, ya zikir ya istiqomah, itu yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, doa agar supaya hati kita, dada kita diberi lapang. Di Al-Quran itu ada kisah Nabi Musa ketika mau debat dengan Fir'aun, ketika mau adu argumentasi dengan Fir'aun tentang masalah ajaran yang disampaikannya, itu beliau berdoa kepada Allah agar satu dadanya dilapangkan sehingga nanti dalam debat itu bisa tenang. Yang kedua, agar ikatan-ikatan yang ada pada lesannya, sebab Nabi Musa itu tidak begitu fasih, masih lebih fasih lesannya Nabi Harun. Makanya Nabi Musa itu pernah memohon, kenapa kok tidak adikku saja yang lebih fasih lesannya ya Rob, tapi engkau pilih aku. Jadi orang itu kalau dipilih oleh Allah meskipun kekurangannya itu haknya Allah. Belum tentu yang sempurna itu yang dipilih oleh Allah. Ada riwayat mengapa kok lisannya Nabi Musa itu tidak fasih, karena dulu saat kecil ketika Fir'aun ini diprovokasi oleh tukang tenunnya, tukang ramalnya, bahwa jangan-jangan anak ini yang engkau pungut menjadi anak ini yang dalam mimpimu yang akan menghancurkanmu. Sehingga dibuktikan, dicoba. Ini benar anak istimewa atau biasa. Dikasihlah pada Musa yang sangat masih kecil, bara dan roti. Fir'aun, kalau sampai kok Musa ini yang diambil adalah roti, berarti dia benar. Dia benar anak istimewa. Yang bisa jadi mimpiku itu yang akan menghancurkanku adalah dia. Dibunuh. Karena saat itu Nabi Musa belum mumayyiz, belum bisa membedakan. Makanya ada istilah mumayyiz. Mumayyiz sudah bisa membedakan ini makanan, ya, ini bubur, ini kotoran ayam, bisa membedakan. Tapi kalau masih kecil, mana yang bagus itu yang diambil. Sebenarnya saat itu Nabi Musa mau mengambil roti, tapi digiring oleh Allah agar ngambil baranya. Supaya apa? Fir'aun menyimpulkan, oh ini anak biasa, nggak istimewa. Nah, dimakanlah bara itu sehingga menyebabkan lesan beliau ini agak jeda. Ketika mau berangkat untuk debat adu argumentasi dengan Fir'aun, itu diabadikan dalam Al-Quran, beliau berdoa dengan doa, Rabbishrahli sodri, wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doanya Nabi Musa. Ya Allah, ya Rabb, ishrahli. Ishrah, jembarkan sodri dadaku, lapangkan dadaku. Kalau dada lapang itu tenang, tak ada panik. Karena itu berpengaruh kepada argumentasi yang akan disampaikan. Yang biasa debat itu kalau kondisi panik, dia nggak bisa ngomong lancar. Wa yassirli amri, mudahkan urusanku dalam menghadapi Fir'aun. Wahlul uqdatam min lisani, uraikan ikatan-ikatan yang ada pada lisanku. Ada orang ngomong itu sulit, bulet. Itu minta dilepaskan. Yafqahu qauli, agar mereka yang mendengarkan argumentasiku itu mereka paham. Kan ada orang yang mohon maaf, retorikanya bagus, tapi bulet kemana-mana sehingga audien memahaminya itu sulit. Ya, dianjurkan doa ini dibaca terkhusus bagi
penceramah. Itu doanya ya. Rabbish rahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kurang lebih seperti itu. Allah a'lam. Ada lagi? Cukup? Ibu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, ketika kita berzikir, berdoa, ketika kita sudah sholat sunat, apakah kedudukannya sama dengan kita sudah sholat wajib? Ketika kita sholat sunat, kalau sholat sunat apakah zikirnya itu kedudukannya sama dengan sudah kita sholat wajib? Oh, iya. Zikir sholat wajib itu kalau sempurna lama. Ini belum sempurna saja sudah paling lama dibanding masjid-masjid yang lain ya. Kalau sempurna itu ada syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim dan seterusnya. Nanti setelah Allahu Akbar ada Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la hadiya lima adlalta wa la mubaddila lima hakamta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu la ilaha illa anta. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Lama. Ini sudah paling lama kalau di sini. Enggak apa-apa, jaga istiqomah ya. Kalau di masjid yang lain ya tidak sesempurna ini. Ada tambahan a'udzu bikalimatillah, itu kalau kita runtutkan dalam zikir setelah sholat enggak ada. Cuma itu doa memang dianjurkan, terlebih saat ada wabah seperti ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq dan bismillahilladzi la yadurru. Nah, itu kalau kita mempelajari zikir setelah sholatnya Rasulullah enggak ada. Cuma kita baca itu enggak dilarang, bagian dari doa. Kalau setelah sholat sunnah yang lain, ya kesunahannya bukan zikir itu. Zikir apapun silakan. Terlebih zikir yang kita dapatkan dari guru-guru kita dari guru-gurunya. Itu zikir yang memang punya sanad bersambung kepada Rasulullah. Zikir yang kita dapatkan lewat pengajian itu bersambung sanadnya. Nanti ada bab-bab zikir mau makan, zikir sesudah sholat, zikir bangun tidur. Setelah kita dapat lewat pengajian dari kitabnya Imam An-Nawawi, lalu kita amalkan, kita mengamalkan sesuatu yang itu punya sanad bersambung kepada Rasulullah. Itu ya Bun. Jadi kalau habis sholat tasbih silakan zikir apapun. Merasa banyak dosa, perbanyak istighfar. Ya, zikir apapun. Merasa pengen dimudahkan urusan kita, pengen dicukupi, hasbunallah. Banyak pilihan zikir itu. Intinya apa? Zikir apapun yang kita lakukan dimanapun, baik sendirian maupun berjamaah, adalah perintahnya Allah. Sehingga aneh kalau ada orang yang mengaku paling syar'i suka melarang orang zikir. Itu aneh. Perintah zikir ini kan jelas. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hei orang-orang yang beriman, zikirlah kalian kepada Allah dzikran katsira, dengan zikir yang banyak. Zikir yang banyak ini ditafsiri oleh para ulama, yaglibu awqataka bidzikrillah. Habiskan waktumu hanya untuk berzikir. Jika perlu 24 jam. Makanya ada ulama yang mendefinisikan siapa siddiqin. Siddiqin itu orang-orang yang dalam setiap tarikan dan hembusan nafasnya hatinya selalu menyebut Allah. Meskipun dohirnya ngaji, ngobrol, berdagang, bekerja, hatinya Allah, 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 Allah. Ini perintahnya jelas, zikirlah kalian dengan zikir yang banyak. Nah, ini aneh kalau ada kelompok dari umat Islam
melarang orang berzikir. Zikir itu diperintahkan. Jadi kalau ada orang yang melarang berzikir, maka tanpa mereka sadari mereka melarang sesuatu yang diperintahkan dengan jelas dan tegas oleh Allah. Gitu ya Bun. Zikir apapun, kalau semisal mau zikir habis sholat ya silakan. Semisal mau mengamalkan zikir dari guru-guru kita, mendapatkan ijazah, ya silahkan. Begitu kurang lebih. Allahu a'lam. Saya kira cukup ya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Waj'al jam'ana hadza jam'an mardiyya jam'an mubaraka jam'an nafi'an fi dinina wa dunyana wa akhiratina. Allahumma ij'al jami'an man hadara fi hadzal majlis wa dzurriyyatahum min ahli al-ilmi wal khair wal Qur'an. Wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wal ghairi wad tughyan. Infa'na ya Rabb ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa 'amalan shalihan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wasi' 'alaina rizqana wa 'adhif 'alaina khalqan. Jazallahu 'anna sayyidina Muhammadan ma huwa ahlu wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.